Terus yang kedua, waktu pengamatan 20 menit, 40 pelanggan membangkitkan panggilan, durasi total 4.800 detik, intensitas trafiknya berapa, dan rata-rata trafik per pelanggannya berapa. Terus sebuah grup terdiri dari 20 pelanggan membangkitkan 50 panggilan dengan rata-rata holding time-nya 3 menit. Waktu pengamatan 1 jam. Ditanya rata-rata trafik per pelanggan juga. Terus yang keempat, sebuah grup memiliki 10 server, masing-masing okupansinya itu 30 menit, masing-masing server ya, okupansinya 30 menit. Interval waktu pengamatannya 2 jam. Yang ditanya trafik yang dibawa oleh grup tersebut. Yang terakhir itu yang PCBH dan BBH yang busy hour ya. Silakan ada yang mau menjelaskan nggak nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Terutama nomor 5 nih, biasanya banyak yang masih salah. Jadi harus dibahas. Silakan nomor 1, ada yang mau menjelaskan? Bu mau coba nomor 1. Siapa nih? Bentar. Nomor 1 siapa? Sarah mau coba Ibu. Oke, Sarah. Silakan. Kan ini diketahui ya 100 panggilan berarti itu tuh N. Terus dibangkitkan dalam 1 jam dengan rata-rata waktu pendudukan 3 menit. Berarti hanya itu 3 menit. Nah kan ditanya volume trafik. Rumus V itu kan N kali H. Jadi 100 kali 3 sama dengan 300 menit. Cuman karena dalam jam jadinya 300 dibagi 60 jadinya 5 jam. Ya, siap. Benar. Siapa namanya? Sarah Nurusyauki apa? Sarah Nurusyauki. Oke, Sarah. Terima kasih, Sarah. Yang lain sama? Sama, Bu. Sip. Nomor 2, cus lanjut. Nomor 2. Ibu Vanessa mau coba nomor 2. Boleh? Vanessa. Iya, Bu. Sok, Vanessa. Ibu share screen aja ya, nggak apa-apa. Boleh? Boleh. Udah kelihatan, Bu? Ada. Kan itu kan soalnya kan dalam waktu pengamatan 20 menit, 40 pelanggan membangkitkan panggilan. Durasi total panggilan itu kan 4.800 detik. Hitung intensitas trafik pada jaringan tersebut dan rata-rata trafik per pelanggan. Nah ini Vanessa pakai 2 cara. Yang pertama itu langsung pakai yang V per T. Jadi 4.000, pertama kan cari volume dulu, berarti 4.800 bagi 60 biar jadi menit kan, jadi 80 menit. Kemudian T-nya 20 menit, jadi 80 bagi 20 sama dengan 4 erlang. Terus cara keduanya itu pakai yang laju grafik sama waktu pelayanan. Jadi rumusnya itu Bu, laju grafik kan banyaknya panggilan per waktu pengamatan. Banyaknya panggilan kan 40 dibagi waktu pengamatannya itu 20 menit, jadi 2 panggilan per menit. Terus selanjutnya waktu pelayanan, total waktu panggilan per banyaknya panggilan. Jadi 4.800 bagi 40 sama dengan kan 120 detik. Dijadiin menit jadi 2 menit gitu. Jadi 120 bagi 60. Jadi hasilnya sama aja gitu. Iya. 2 kali 2, 4 erlang. Terus untuk rata-rata trafik per pelanggannya itu intensitas trafik dibagi banyaknya pelanggan. Jadi 4 bagi 10 sama dengan 0,1 erlang per pelanggannya. 0,1 erlang. Yang lain gimana? Sama, Bu. Sama ya? Sebentar dulu. Bentar, ada yang nelfon dulu ya. Bentar. Saya nanti balik lagi.
ya, yaitu per pelanggannya didapatkan 0,1 Erlang. Terima kasih, Vanessa. Baik, Bu. Oke, lanjut. Sekarang nomor 3. Mungkin saya ingin Oke, Nur Haryanto. Saya panggilnya apa ya? Nur Haryanto aja. boleh Bu atau Ari Bu. Oke, Ari. Sip. Yang nomor 3 yang diketahui kan pertama pelanggannya itu ada 20 sama panggilannya 50. Terus holding time-nya 3 menit sama waktu pengamatan 1 jam. Terus kita nyari rata-rata traffic per pelanggan. Ya, itu rumusnya itu A sama dengan V per T, atau V kan rumusnya call dikali horse ya, atau C kali H per T. Jadi dari soal kita tahu kalau C-nya itu 50, terus holding time-nya itu 3 menit. Jadi 50 dikali 3 per waktu pengamatannya 1 jam, jadi 60 menit. Jadi 50 dikali 3 per 60, itu hasilnya 2,5 E. Terus untuk yang per pelanggan hanya itu tadi kan pelanggannya ada 20. Jadi jawabannya 2,5 dibagi 20. Itu 0,125 E. Ya, betul. Yang lain sama? Ada yang beda? Jawabannya sudah betul ya, Arya. Terima kasih. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Ibu Aisyah mau, Bu. Oke, Aisyah Sekar. Oke, bentar ya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Ada. Oke. Nomor 4 kan pertanyaannya dalam sebuah grup mempunyai 10 server, masing-masing mempunyai okupansi 30 menit dalam setiap pengamatan dengan interval 2 jam. Berapa trafik yang dapat dibawa oleh grup tersebut? Pertama-tama cari dulu intensitas trafiknya, yaitu volume trafik, di mana 10 server dikali 30 menit sama dengan 300, kemudian dibagi dengan waktu pengamatan, yaitu sebanyak 2 jam, berarti 2 dikali 60 menit, sama dengan 300 dibagi 120, sama dengan 2,5 Erlang. Ya, betul. Sudah betul ya, Aisyah. Oke, Bu. Ada yang beda? Sama? Oke, kalau sama semua, kita lanjut ke nomor 5. Silakan, Heru. Oke, boleh Heru. Kalau nomor 5 harus ini ya, di share screen. Soalnya ada tabelnya. Iya. Biar kelihatan jelas. Heru Purnama. Tunggu, Bu. Share screen. Atau saya aja yang share screen ya? Biar nanti dijelaskan sama Heru. Nah, nomor 5 ya Heru ya? Oh iya, Bu, ada. Udah ada? Ada, Bu. Nah, saya di sini buat kata Ibu waktu itu di split dulu jamnya, jadi disatuin, di merge.
1 jam. Nah, udah di merge-nya itu yang warna-warni. Nah, Oh iya ini. untuk yang BBH kan menggunakan hasil maksimum dari tiap hari. Jadi saya simpan maksimumnya di kanan. Jadi 42 yang dipilih 40. Nah, sekian. Lalu untuk yang TCBH kan di sum dulu, dijumlahkan dulu semuanya dari tiap jam, diambil yang max gitu. Nah, didapatkanlah trafik untuk TCBH itu 386 besar trafiknya. Dan trafik rata-ratanya 386 dibagi 10, 38,6. Nah, di sini untuk mencari intensitas trafiknya 386 dikali 5 menit, terus dibagi 60, didapatkanlah 32,166. Nah, untuk yang BBH sendiri, untuk yang TCBH jam sibuknya sudah jelas di jam 10. Nah, kalau yang BBH jam sibuknya bervariasi, tapi dominan dikuasai oleh pukul jam 11 sampai 12, diperlihatkan oleh warna yang oranye. Ya. Nah, BBH besar trafiknya terdapat 408. Nah, 408 ini untuk mencari intensitas dikali 5 dibagi 60 hasilnya 34, dan rata-rata trafiknya 408 dibagi 10. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Untuk penentuan jam sibuknya sudah betul ya. Kalau TCBH dijumlahkan dulu per jamnya untuk tiap hari, nanti dilihat yang paling tinggi gitu ya, intensitas trafiknya. Tapi terus lanjut dulu untuk yang BBH itu berbeda-beda di tiap harinya tergantung dari jumlah pendudukan atau intensitas trafik yang tertingginya. Ini sudah benar kan, per 1 jam ini ya. Ini hari pertama jam 10, hari kedua jam 10, hari ketiga jam 11, hari keempat jam 10, dari hari kelima sampai hari ke-8 jam 11, hari ke-9 itu jam 10, dan hari ke-10 itu jam 11. Nah, sorry, untuk yang hari ke-9 ini kan ada 2 nih. Jadi kalian boleh ambil salah satu ya, mau itu jam 10, mau itu jam 11. Tapi saya sarankan karena ini dominan di jam 11, kalau ada yang sama seperti ini, kalian ambil yang dominan aja, misalkan jam 11 gitu ya. Lalu nanti untuk yang BBH itu diambil yang paling tingginya, lalu dijumlahkan, itu dapat 408. Nah, ini untuk intensitas trafiknya ini masih belum tepat ya caranya. Jadi caranya adalah di sini, ini data-data ini yang di dalam sini nih semuanya, nih data ini merupakan jumlah pendudukan ya, jumlah pendudukan. Sedangkan di sini untuk holding time-nya, rata-rata holding time-nya itu adalah 5 menit. Sudah ada 5 menit holding time, terus jumlah pendudukannya ada di sini gitu ya. Nah, untuk yang TCBH kita ambil kan yang 386. Ya, silakan diperhatikan baik-baik. Ini jumlah pendudukannya yang TCBH itu didapat 386. Nah, lalu nanti dicari intensitas trafiknya, ini baru jumlah pendudukan. Tinggal dikali jumlah pendudukan, karena ini untuk 10 hari ya, jadi kita ambil rata-rata jumlah pendudukan dulu untuk per harinya. Jadi dibagi 10 kan, jadi 38,6 untuk rata-rata jumlah pendudukannya, 38,6. Nah, setelah didapat rata-rata jumlah pendudukan, nanti dicari intensitas trafiknya. Caranya sama aja ya untuk mencari intensitas trafik. 38,6 dikali 5 menit untuk holding time-nya, dibagi waktu pengamatannya adalah 1 jam. Karena ini kan waktunya misalkan dari jam 10 sampai jam 11 berarti 1 jam ya. Dibagi 60 berarti 38,6 dikali 5 menit dibagi 60 menit didapat berapa gitu ya. Jadi kalau ini kan Heru ini untuk 10 hari ya. Jadi ini 386 tinggal dibagi 10 aja ini.
Jadi dapat 3,2 sekian gitu ya. Sama seperti BBH juga sama seperti itu. 408 dikali 5 menit dibagi dengan 60 kali 10. Gitu ya. Nanti didapat hasilnya berapa. Gitu. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk yang tugasnya. Silakan. Oh, Bu, saya pengen nanya tapi bukan tentang soal, Bu. Boleh, Akmal? Silakan. Bu, Ya. Suara saya masuk nggak? Ada, Bu? Boleh, Akmal, silakan mau bertanya apa? nah ini Bu, kan di spot tertulisnya pengumpulan tanggal 18 jam 0.0. Saya tuh salah ngerti, saya kira hari ini tengah malam, Bu, kumpulinnya. Iya, hari ini tengah malam. Maksudnya malam nanti gitu, Bu. Saya salah ngertinya. Jadi Yang tugas yang mana nih? tugas yang satu tadi, Bu, Oh, yang ini, yang yang barusan sekarang. dibahas, iya, iya. Oh, Saya salah paham, Bu. Saya ngiranya hari ini nanti malam gitu. oh ya harusnya hari ini semalam gitu. Maksudnya jam 00. Tadi Iya, ya Bu. terakhirnya berarti kemarin malam. Jadi nggak bisa ngumpulin ya, Bu? Boleh dikumpulkan. Sok. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, saya set kan biar kalian ngumpulinnya sebelum dibahas gitu. Maksudnya. Spot lagi. Jangan ini ya ke WA atau ke email soalnya nanti bercecer, nanti saya lupa, nanti kalian nggak dapat nilai gitu. Gitu. Tapi ya sebenarnya di akhir juga biasanya saya konfirmasi ulang ke kalian apakah sudah mengumpulkan atau belum. Nanti dikasih tahu ada yang tugas yang kurang-kurangnya dikasih tahu itu. Cuman kan lebih cepat lebih baik ya. Biasanya saya kurangin nilainya kalau ngumpulinnya di akhir banget. Pas saya konfirmasi baru kalian ngumpulin, biasanya saya kurangin nilainya. Tapi kalau kayak gini biasanya enggak. Ya silakan kumpulkan aja ya. Gitu. Nah ini udah di set ya jam 23.50. Sama kayak yang tadi LTEC juga 23.50. Sekarang ada yang menanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Kalau nggak ada kita lanjut ya ke review teori peluang. Ibu mau bertanya. Boleh? Untuk yang soal nomor 5 kan Mhm. kalau yang dari Heru itu digabung jadi 1 jam. Mhm. Itu harus digabung seperti itu, Bu? Atau bisa sesuai soal yang 30 menit? Baik. Itu sebenarnya udah dijelaskan ya pas saya ngasih tugasnya. Jadi yang namanya busy hour, namanya juga busy hour ya. Jam sibuk berarti kita ambil tuh 1 jam, yaitu 60 menit. 60 menit dalam 1 hari, dalam 1 tahun. Itu kalian ambil untuk menentukan jam sibuk. Berarti kalau datanya misalkan per 5 menit juga, misalkan nih datanya yang didapat sama kalian tuh adanya tuh yang per 5 menit. Tetap diambilnya itu 1 jam. Jadi diakumulasi selama 1 jam. Yang 5 menit, 5 menit, 5 menit itu kalian akumulasi selama 1 jam, nanti diambil per 1 jamnya gitu. Dalam 1 hari, dalam 1 tahun itu gitu ya. Nah, untuk mempermudah, saya kemarin bilang, kalian ambil kalau misalkan datanya, misalkan nih, misalkan 5 menit seperti tadi, tetap kalian ambil datanya 1 jam, misalkan dari jam 9 sampai jam 10, 10 sampai 11, 11 sampai 12 gitu ya. Jadi untuk memudahkan kalian gitu ya, karena tetap walaupun datanya per 5 menit, per 10 menit, per 30 menit, itu yang dihitung ya, yang dihitung untuk
jam sibuk itu adalah 60 menit, yaitu 1 jam gitu. Jadi kalau ada yang mengerjakan per 30 menit, sudah pasti disalahkan, seperti itu. Itu paling, siapa yang tadi? Reva? Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Review peluang. Nggak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan. Masih ada waktu lumayan nih sampai jam 11. Saya kasih waktu sampai sampai jam 11 ya, supaya kalian yang mau Jumatan bisa bebersih dulu. Kita review teori peluang. Sebenarnya kayaknya kalian sudah dapat sih untuk materi peluang ini ya. Tapi karena kita ke depannya ya, untuk rekayasa trafik ini bukan kebanyakan ya, karena si rekayasa trafik ini suatu penerapan ya, suatu penerapan teori peluang. Jadi semua persamaannya itu berupa peluang ya. Karena balik lagi, trafik, mau itu trafik telekomunikasi, mau itu trafik di lalu lintas di jalanan, itu kan random ya, sangat-sangat random. Jadi nggak bisa ditentukan, udah pasti nih hari ini saya ditelepon berapa telepon gitu, yang telepon masuk ke saya tuh sudah pasti hanya 5 telepon, sudah pasti saya ditelepon tuh hanya 2 jam gitu kan, nggak secara pasti seperti itu ya. Jadi di tiap hari pasti berbeda-beda, random gitu, sangat-sangat random. Bisa jadi hari ini saya hanya ditelepon selama 5 jam, bisa jadi besok selama 5 menit, bisa jadi besoknya lagi selama 10 menit, itu kan sangat-sangat random dan tidak bisa diprediksi secara pasti. Hanya bisa diprediksi fungsinya saja gitu ya, fungsinya. Itu juga berdasarkan dari frekuensi yang dialami gitu ya. Misalkan pada hari kerja saya menggunakan laptop itu selama misalkan rata-rata adalah 3 jam, 4 jam gitu ya. Tapi pas libur saya paling bisa jadi tidak menggunakan laptop gitu ya. Bisa jadi menggunakan laptop tapi hanya sebentar-sebentar gitu ya. Nah, itu kan terlihat ya frekuensinya, fungsinya itu seperti apa. Pada hari kerja tuh sangat banyak menggunakan laptop gitu ya. Tinggi, berarti kalau dikurvakan digunakan kurva ya, diterapkan pada kurva tinggi di atas gitu. Tapi pada saat hari libur, hari Sabtu, Minggu, saya masih menggunakan tapi tipis-tipis lah ya. Jadi turun kurvanya. Nah, itu bisa dibuat fungsinya gitu ya, tapi tidak bisa dibuat secara pasti nilainya bagaimana gitu ya. Seperti itu, hanya pendekatannya saja yang bisa dilihat gitu, seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan bahwa yang teori teletrafik ini, gitu ya, khususnya telekomunikasi trafik gitu ya, ini penerapan teori peluang ini ya, karena berupa peluang ya, berupa peluang-peluang gitu. Peluang kita diblok, peluang kita menunggu lama, peluang kita harus mengantri gitu ya. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa kita harus review teori probabilitas. Jadi untuk merefresh aja sih sedikit. Nah, ini juga dasar-dasarnya saja. Sini ada teorema-teorema, ada teorema peluang total, teorema Bayes gitu ya. Terus nanti kita masuk ke peubah acak. Peubah acak kan itu termasuk ke dalam probabilitas ya, teori probabilitas. Karena di sini untuk parameter-parameter di teletrafik juga itu termasuknya ke peubah acak atau random variable. Gitu ya. Dari itu kita review tentang teori probabilitas. Nah, di sini ada teori dasar probabilitas, terus nanti ada teorema-teorema, terus nanti masuk ke peubah acak. Nah, sepertinya peubah acak nanti kita lanjutkan di minggu depan. Gitu ya.
Nah, di sini sangat dasar sekali. Ini ada contoh-contoh untuk sample space, terus ada sample point, terus ada event, terus ada di sini ada kombinasi event, misalkan ada kombinasi union, irisan, complement, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, mereview kembali di sini sample space ini dinotasikan sebagai omega besar, ya, sample space, dan sample point ini untuk omega kecil. Nah, di sini sample space itu digambarkan seperti satu ruangan, sedangkan sample point itu seperti misalkan sampel space-nya ruangan kelas nih, satu kelas ya, sampel space-nya ruangan kelas. Sampel point-nya itu kita ya. Ada saya, ada kalian gitu ya, ada mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Itu sampel point-nya. Nah, di mana di sini omega kecil ini atau sample point ini adalah elemen dari sample space. Sample point itu adalah elemen dari sample space. Contoh satu, ya, kita melempar satu buah koin, ya, maka sample space-nya itu adalah kumpulan dari sample point, yaitu sample space-nya adalah gambar dan angka, di mana sample point-nya adalah gambar dan juga angka. Jadi sample space-nya kedua-duanya ya, gambar, angka gitu. Terus contoh kedua itu menggelindingkan dadu, satu buah dadu. Satu buah dadu itu titiknya kan di setiap sisinya berbeda-beda ya. Ada yang titiknya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6. Berarti sampel poinnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sampel space-nya adalah perkumpulan dari sampel poin tersebut. Terus contoh 3, jumlah pelanggan dalam antrian. Nah, jumlah pelanggan dalam antrian. Ya, kalau misalkan tempat antriannya tidak terhingga, ya, berarti sampel space-nya itu dari 0 sampai dengan tak terhingga. Tetapi kalau ruang antriannya terbatas sebatas 3, misalkan 3, berarti sampel space-nya itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, gitu ya. Nah, itu untuk yang jumlah pelanggan di dalam antrian. Terus contoh yang keempat itu waktu pendudukan panggilan. Waktu pendudukan panggilan atau call holding time. Ini sample space-nya berarti si X ini merupakan elemen dari bilangan real ya, karena kan waktu pendudukan berarti waktu kita nelfon ya, berarti dari 0 detik sampai sekian detik gitu ya. Nggak ada yang minus berapa detik, nggak ada ya. Berarti ini bilangan real dan nggak ada bilangan imaginal, bilangan bulat. X merupakan elemen bilangan real, di mana X ini lebih besar daripada 0. Berarti kan udah ditelepon berarti dari 0 sampai dengan sekian berarti ya. Ini merupakan sample space untuk waktu pendudukan panggilan gitu ya. Dan waktu pendudukan panggilan ini ditulisnya seperti ini ya. Ini karena kenapa ditulisnya berbeda? Kalau yang ini kan satu-satu nih ditulisnya nih. 1 2 3 4 5 6, terus ini 0 1 2 3 dan seterusnya. Nah, kenapa yang waktu pendudukan panggilan ini ditulisnya seperti ini? Karena untuk waktu pendudukan panggilan ini berupa range atau berupa interval ya. Jadi bentukannya itu termasuk ke dalam continue ya, continue, maka ditulisnya seperti ini ya. Lalu ada yang disebut dengan event atau kejadian ya, atau event gitu ya. Di sini bisa ditulis event A, event B, event C gitu ya. Itu semuanya merupakan himpunan bagian dari sample space. Jadi event A, event B, event C ini adalah bagian dari sample space ya, bagian. Jadi berupa kumpulan sample point yang karakteristiknya sama gitu ya, itu merupakan event. Dan ini merupakan bagian dari sample space tersebut gitu ya. Nah, ini adalah himpunan bagian yang dapat diukur dari sample space. Contoh satu, kalau kita lempar dadu ya, event A itu menyatakan angka genap pada sebuah dadu. Event A itu adalah menyatakan angka genap pada sebuah dadu. Kita tahu bahwa sample point
untuk pelemparan satu buah dadu itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, angka genap pada sebuah dadu itu terdiri dari 2, 4, dan 6. Maka event A itu nilainya adalah 2, 4, dan 6. Ya. Terus contoh yang kedua ini adalah tidak ada pelanggan yang mengantri. Ini contoh kita ambil dari contoh ketiga di sampel space tadi ya. Sampel space-nya adalah jumlah pelanggan dalam antrian ya, yaitu sampel poinnya 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan seterusnya. Nah, kalau kita anggap event A itu adalah tidak ada pelanggan dalam antrian, maka A ini sama dengan himpunannya adalah 0 ya, karena di sini tidak ada pelanggan yang mengantri, berarti A sama dengan 0 gitu ya. Atau misalkan event B itu sama dengan ada 4 orang yang mengantri, berarti di sini sampel space-nya itu sama dengan 1, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 4. 4 berarti ya, 4. A sama dengan 4 gitu ya. Terus contoh yang ketiga ini adalah call holding time lebih dari 3 menit. Ini diambil dari contoh 4, waktu pendudukan panggilan ya, atau call holding time. Di sini sampel space-nya adalah X himpunan elemen bilangan real, di mana X lebih daripada 0 gitu ya. Ini untuk sampel space-nya. Nah, terus kita ambil event A-nya itu adalah call holding time lebih daripada 3 menit. Berarti A sama dengan X bilangan real, elemen bilangan real, di mana X itu lebih dari 3. 3 ini 3 menit ya. Seperti ini untuk event. Nah, di sini ada event yang pasti dan event yang tidak mungkin. Nah, kalau event yang pasti ini merupakan keseluruhan sampel point atau sampel space ya. Terus event yang tidak mungkin ini adalah merupakan himpunan kosong. Ya, himpunan kosong dinotasikan seperti ini. Itu tadi untuk yang sampel space, sampel point, terus event, ada event pasti dan event tidak mungkin. Terus di sini ada kombinasi event, ada gabungan, ada irisan, complement, terus juga disjoint, terus juga ada yang partisi itu bagian ya. Event bagian dari mana gitu ya. Nah, ini yang gabungan ini merupakan kalau misalkan kita gunakan kata-kata ini atau ya, A atau B ya. Dan bentuknya ini simbolnya berupa seperti huruf seperti mangkuk ya, mangkuk terbuka ke atas. Nah, ini A gabungan B atau A atau B ini sama dengan omega kecil elemen dari omega besar atau sampel point elemen dari sampel space, di mana omega itu adalah elemen A atau omega elemen B gitu ya. Atau di sini atau gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dua bulatan yang terdapat di tiap sisinya itu ada yang bergabung gitu ya, ya. Maka nanti yang bergabung itu dikurangi gitu ya. Oke, bentar. Bentar. Itu ya. Terus ada yang disebut dengan irisan. Irisan itu bentuknya dan ya, dan A dan B. Terus simbolnya ini seperti mangkuk terbalik ya, mangkuk
terbalik ke bawah gitu ya. Nah, di sini sample space itu merupakan elemen dari, sample point itu merupakan elemen dari sample space, di mana sample point ini elemen event A dan sample point ini adalah elemen dari event B. Jadi di sini kata kuncinya adalah dan. Terus ada yang disebut complement. Complement ini adalah bukan A ya, bukan A. Bukan A, terus juga disimbolkan sebagai superscript C di sini, superscript C, A, terus superscript C. Ini sama dengan sample point, ini elemen dari sample space, di mana sample point ini bukan elemen dari event A. Bukan elemen dari event A. Terus kemudian event A dan B ini disebut tidak beririsan atau disjoint apabila ya A irisan B itu himpunan kosong. A dan B itu himpunan kosong atau tidak ada yang sama gitu, disjoint gitu ya. Terus sekumpulan event di sini misalkan sekumpulan event B1, B2, B3 dan seterusnya merupakan partisi dari event A jika syarat yang pertama BI beririsan dengan BJ itu himpunan kosong alias BI disjoin terhadap BJ. Untuk semua I tidak sama dengan J gitu ya. Jadi BI B1, B1, B3, B3, B2, B2 gitu ya. Jadi tidak saling beririsan ya, disjoin semuanya nih ke apa namanya? Tidak ada yang ngehiji gitu ya kalau bahasa Sundanya mah. Terus si I ini gabungan untuk setiap I untuk BI itu sama dengan A. Jadi maksudnya adalah semua BI, maksudnya B1, B2, B3 ini sekumpulan atau gabungan dari event A. Nah, ini seperti ini bentuknya ya. B1, B2, B3 ini kan tidak ada yang beririsan ya, tidak ada yang beririsan tetapi hanya gabungan dari B1, B2 dan B3. Gitu ya. Ini A gitu, seperti itu. Event A. Terus di sini ada sifat-sifat peluang ya. Sifat-sifat peluang. Di sini probabilitas suatu event dinyatakan oleh PA, berarti ini probabilitas event A terjadi ya. Kalau seperti ini berarti probabilitas atau peluang event A terjadi. Di sini probabilitas event A terjadi ini elemennya 0 dan 1. Terus sifat-sifat peluangnya ini seperti ini. Ini si PA nilainya ini antara 0 dan 1. Jadi PA ini lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1 ya. Jadi kalau peluang itu tidak ada yang lebih daripada 1 dan tidak ada yang lebih kurang daripada 0. Misalkan minus berapa gitu, minus 3, minus 2, minus berapa gitu. Nah itu tidak ada peluang dengan nilai seperti itu. Juga tidak ada peluang dengan nilai 1,2, 3, 4, 5, itu tuh nggak ada ya. Jadi peluang itu hanya dari 0 sampai 1. Nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 1. Nilai 0 itu adalah ketidakmungkinan, nilai 1 itu adalah kepastian. Gitu ya. Dan di antara 0 dan 1 itu disebutnya adalah kemungkinan. Gitu ya. Terus yang kedua, ini ada P himpunan kosong ini sama dengan 0 nilainya. Terus P untuk semua sampel space, ya ini sama dengan 1. Jadi peluang keseluruhan sampel space itu adalah 1. Jadi kalau misalkan sampel poinnya ada berapa gitu ya, tinggal disigmakan, dijumlahkan keseluruhan peluangnya, nanti nilainya akan sama dengan 1. Terus untuk PA complement ini sama dengan nilai paling tinggi kan 1, nilai maksimum 1. Berarti 1 dikurangi dengan nilai peluang A gitu ya. Terus peluang gabungan A atau B gitu ya. Ini sama dengan PA ditambah PB dikurangi dengan PA irisan B. Terus untuk sifat yang ke-6,
A dan B adalah disjoint, ya, di mana berarti kalau misalkan A dan B disjoint, di sini ada peluang gabungan A dan B gitu ya, gabungan A B ini sama dengan PA ditambah PB. Gitu ya. Kalau ini disjoint, si A dan B-nya disjoint. Kalau A dan B-nya ini ada yang bergabung ya, ada yang beririsan gitu ya, maka harus dikurangi yang beririsan tadi. Terus selanjutnya BI adalah bagian dari A, BI adalah bagian dari A, maka PA ini sama dengan sigma dari PBI untuk keseluruhan I. Misalnya seperti tadi, berarti di sini peluang B1, peluang B2, dan peluang B3 ini kalau misalkan mau ditanya peluang A, berarti dijumlahkan keseluruhannya. Ditanya PA nih, misalkan PA, berarti kalian harus jumlahkan semua peluang B1, B2, B3. PB1 ditambah PB2 ditambah PB3, nanti didapat PA. Ya. Terus A bagian dari B, kalau A nih misalkan bagian dari B, berarti si peluang A ini harus lebih kecil sama dengan PB, tergantung ya PA-nya ini segimana gitu ya. Kalau misalkan B bagian dari A, berarti PB ini kurang dari sama dengan PA, seperti itu ya. Lanjut, di sini ada peluang bersyarat atau conditional probability. Jadi ada peluang tetapi harus ada syarat di situ ya. Ada peluang tapi ada syaratnya. Syaratnya misalkan B, misalkan berarti peluang A jika diketahui B terjadi gitu ya. Nah ini asumsikan bahwa PB lebih daripada 0. Ya. Definisi conditional probability dari suatu event A bila diketahui event B terjadi didefinisikan sebagai berikut. PA ya peluang A terjadi jika diketahui B terjadi. Ini cara bacanya seperti itu ya. Peluang A jika diketahui B terjadi. Ini sama dengan PA irisan B dibagi dengan PB. Ya. Dengan demikian, PA irisan B ini sama dengan PB dikali dengan PA jika diketahui B terjadi. Atau bisa dibalik menjadi PA dikali PB jika A terjadi. Nah, ya, ini tinggal ini kalau ingin mengetahui yang ininya PA irisan B. Kok ke atas. Astaga. Nah, lanjut. Kalau tadi conditional probability didefinisikan, definisinya sudah diuraikan tadi ya. Secara matematis, sekarang ada teorema probabilitas total. Baik, lanjut ya, teorema probabilitas total. Di sini bila BI merupakan partisi dari sampel space ya, BI merupakan partisi dari sampel space. Lalu A irisan BI nih, A ini ada event A nih, terus ada event B1, B2, B3, B4. Nah, si A ini irisan dengan BI. Di mana irisannya dengan B1, B2, dan B3 ini kan. Ini kan saling beririsan. Nah, merupakan partisi dari event A, maka berdasarkan sifat probabilitas yang ketujuh pada slide 4, yang ketujuh nih yang mana nih? Nih, BI is a partition of A.
PA berarti sama dengan sigma dari PBI, di mana untuk kesemuan I. Tapi karena ini I-nya ini hanya sampai B1, B2, B3, berarti PA ini sama dengan sigma PA irisan BI, di mana untuk keseluruhan I. Tapi ini karena ini beririsan hanya dari B1, B2, B3, berarti I-nya ini dari 1 sampai 3 ya. Dari 1 sampai 3. Kemudian asumsikan bahwa PBI lebih daripada 0 untuk semua I. Maka berdasarkan uraian pada slide nomor 5 yang ini, yang ini harusnya nomor 6 ya. Dapat didefinisikan teorema probabilitas totalitas, probabilitas total. Yang ini uraian yang ini, maka nanti bisa didapat teorema probabilitas total, yaitu PA sama dengan sigma PBI dikali PA jika terjadi jika diketahui terjadi BI untuk keseluruhan I gitu ya. Ini untuk teorema probabilitas total. Nih. Ya. Lalu lanjut ke teorema Bayes. Jadi ini nyambung-nyambung ya. Ini udah ada conditional probability, terus ada teorema probabilitas total, terus nanti ada teorema Bayes. Nah, teorema Bayes ini bila BI merupakan partisi dari sample space ya. Asumsikan bahwa PA lebih daripada 0 dan PBI lebih daripada 0 untuk semua I. Maka berdasarkan uraian pada slide nomor 5, PBI jika diketahui A terjadi, ini sama dengan PA irisan BI dibagi dengan PA, di mana PA irisan BI ini kita ubah menjadi seperti ini. Nih ya. Dapat nanti PBI jika diketahui A terjadi, ini sama dengan PBI dikali PA jika diketahui BI terjadi dibagi dengan PA. Ya. Kemudian berdasarkan teorema probabilitas total yang ini, maka PBI sama dengan, PBI jika diketahui A terjadi, ini sama dengan yang PA-nya ini kita uraikan. Seperti ini, PA-nya uraikan seperti ini. Nanti didapat PBI dikali PA jika diketahui BI terjadi dibagi dengan sigma dari PBJ dikali PA jika diketahui BJ terjadi untuk keseluruhan J. Gitu ya. Nah, ini merupakan teorema Bayes yang ini nih, ini yang dikurung ini merupakan teorema Bayes. Peluang BI disebut peluang a priori dari event BI ya. Jadi PBI ini merupakan atau disebut dengan peluang a priori dari event BI. Nah, terus peluang BI jika diketahui A terjadi, ini adalah disebut peluang A posteriori. Tutup. Hati-hati, jangan takut kegencet tangannya. Sok tutup. A posteriori dari event BI bila diketahui event A terjadi. Ini merupakan persamaan untuk teorema Bayes gitu ya. Nah, di sini ada kesaling bebasan statistik dari event atau statistical independence of event. Nah, definisi event A dan B saling bebas ya atau independen jika PA irisan B ini sama dengan PA dikali B. Ya. Kalau tadi kan kalau yang disjoin ya, yang gabungan ya. Kalau gabungan ini kalau PA gabungan B gitu ya. Kalau yang disjoin itu kan berarti PA ditambah PB. Nah, kalau yang irisan seperti ini yang disjoin atau saling bebas, berarti PA irisan B ini sama dengan PA dikali B.
Dengan demikian, peluang A jika diketahui B terjadi ini sama dengan PA irisan B dibagi PB, ini sama dengan, kalau ini disjoin ya, atau independen ya, berarti yang ini nih, PA irisan B ini kita ganti atau substitusi dengan PA kali PB. Ini sama dengan PA kali PB dibagi dengan PB, nanti hasilnya adalah jadi sama dengan PA. Nih, kalau independen atau saling bebas ya, si event A, event B, tidak ada yang saling beririsan. Maka nanti kalau misalkan ditanyakan peluang A jika diketahui B terjadi karena mereka saling bebas ya, si A dan si B, ya tidak ada hubungannya ya. Maka kalau nanti ditanya seperti ini ya hasilnya adalah sama dengan PA. Begitupun yang PB ya. PB jika diketahui A terjadi. Ini nggak ada hubungannya sama sekali, walaupun ini terjadi ya karena independen gitu ya. Tidak ada hubungannya ya, nanti hasilnya hanya PB saja gitu ya. Bisa terlihat dari sini ya, dari yang definisi tadi event A dan B saling bebas, maka PA irisan B ini sama dengan PA kali PB. Ini dimasukkan ke persamaan berikut, PA irisan B dibagi dengan PA ya sama dengan PA dikali PB dibagi PA. Nah, nanti PA-nya ini kan peluang A-nya ini saling membagi habis ya. Sama dengan 1 dikali dengan PB, nanti didapat sama dengan PB. Jadi PB jika diketahui A terjadi ini sama dengan PB. Dengan catatan A dan B ini harus saling bebas atau independen. Gitu ya. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soalnya ada 2 di sini. Yang pertama ini dalam tes HIV. Ya, dalam tes HIV, dalam suatu tes HIV, misalkan dalam satu ruangan mau ada tes HIV nih. Di situ terdiri dari ada yang memang benar-benar memiliki penyakit AIDS dan ada yang tidak berpenyakit ya. Jadi di situ ada yang memang benar-benar sakit dan ada yang tidak sakit gitu ya. Nah, di sini peluang orang yang memiliki AIDS atau yang benar-benar sakit AIDS itu peluangnya 0,05. Nah, karena di situ juga ada yang tidak sakit, ya, ada yang tidak sakit, yang tidak memiliki penyakit AIDS ini, maka ada juga peluang yang seseorang tidak memiliki penyakit AIDS. Nah, untuk yang peluang seseorang tidak memiliki penyakit AIDS itu yang termasuk ke komplement, yang tadi yang komplement, peluang komplement. Tinggal bisa dicari ya, peluang seseorang tidak memiliki AIDS berarti 1 dikurangi 0,05. Ya, berarti didapat peluang seseorang tidak terjangkit atau tidak memiliki AIDS itu adalah peluangnya 0,95. Gitu ya. Terus di sini juga, nah orang-orang tersebut ya yang memiliki AIDS, yang tidak memiliki AIDS itu mau dites nih, mau dites ya. Dan hasil tes itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau di sini ini yang ditanyakan ini atau yang menjadi permasalahan ini yang positif ya. Yang positifnya, hasil tes positif ini ditandai dengan H positif nih. Hasil tes yang positif ditandai dengan H positif. Ditandai dengan H positif. Silakan diperhatikan baik-baik. Nah, di sini ada peluang bersyarat. Ada peluang bersyarat. Nah, ini yang 0,8, 0,1 ini adalah peluang bersyarat ya. Nah, ini yang pertama, peluang bersyaratnya dari pasien yang terjangkit atau memiliki AIDS. Peluang tes HIV-nya positif ini adalah 0,8. Jadi kalau kita tulis dalam seperti ini, nih. Kita tulis seperti ini. Ini PBI jika diketahui A, berarti kalau kita aplikasikan di contoh soal ini, menjadi P, silakan diperhatikan, P, nah ini nih yang kedua ini. P, H positif, jika diketahui A terjadi. Kita anggap di sini yang peluang seseorang terjangkit punya AIDS sama dengan 0,05 ini adalah event A ya, berarti PA. Yang ini 0,05 ini adalah PA. PA sama dengan 0,05.
Berarti nanti untuk yang peluang nomor 2 ini ditulisnya adalah sebagai berikut. pH positif garis A gitu ya, garis A. Dimana kalau kita baca adalah pH positif, peluang H positif jika terjadi A. Ya, terjadi A itu apa? Yang terjangkit AIDS, yang memiliki penyakit AIDS. Ini sama dengan 0,8. Terus kalau yang ketiga gimana nih cara nulisnya? Yang ketiga. Yang ketiga berarti adalah pH positif. Nih kan ini dari pasien yang tidak terjangkit, dari pasien yang tidak terjangkit atau tidak memiliki AIDS. Peluang tes HIV-nya positif ini sama dengan 0,1. Berarti pH positif, peluang H positif jika diketahui A complement. Karena di sini A complement-nya kan yang tidak terjangkit AIDS ya. Jadi dari pasien yang tidak terjangkit AIDS itu adalah A complement. Ini sama dengan 0,1. Terus kalau kalian nanya, ini Bu kan ini yang tidak terjangkit AIDS terus sama yang terjangkit AIDS. Ini kan harusnya 0,8 ditambah 0,1 harusnya 1. Nah, tidak begitu ya. Jadi yang menghasilkan nilai 1 itu bukan dari 0,8 ditambah 0,1. Tapi dari yang ini kan yang pertama ini H positif ya. H positif dari yang memiliki AIDS. Berarti kalau yang memiliki AIDS ini peluang di tesnya itu ada yang negatif dan ada yang positif ya. Berarti nanti kalau kalian menanyakan komplemennya ini yang mana komplemennya? Berarti yang komplemen itu yang H negatif ya, bukan yang ini, bukan yang ini ya. Ini bukan komplemennya dari sini, tapi yang H negatif. Jadi peluang tes HIV negatif dari yang memiliki AIDS itu adalah 1 dikurangi 0,8. Begitupun yang ini ya, peluang tes HIV negatif dari yang tidak memiliki AIDS itu adalah 1 dikurangi 0,1 gitu ya. Terus yang ditanyakan. Nah, ini di sini kan kalian sudah dapat PA sama dengan 0,05 dan PA komplement itu sama dengan 0,95. 0,95 dari mana? Dari 1 dikurangi 0,05. Terus didapat pH positif di mana di mana A terjadi 0,8 dan pH positif di mana A komplement terjadi adalah 0,1. Nih di sini ditanyakan berapa besar peluang pasien yang dites HIV-nya positif memberikan hasil positif benar-benar memiliki AIDS. Ya, jadi yang ditanyakan adalah peluang orang yang benar-benar memiliki AIDS yang dimana hasil tesnya adalah positif. Berarti PA, peluang A, jika terjadi H positif. Itu yang ditanyakannya ya. Jadi yang ditanyakan adalah peluang A terjadi jika H positif terjadi. Gitu ya. Nah itu kalian sudah dapat ya peluang-peluangnya PA komplement, pH positif jika diketahui A terjadi, terus pH positif jika diketahui A komplement terjadi. Ditanyakan adalah PA jika diketahui H positif terjadi. Jadi kalian bisa nanti dicari ya. Ininya apa namanya? PA jika diketahui H positif terjadi. Nah, mungkin untuk ini dijadikan latihan saja ya. Tadi sudah dijabarkan sama saya ya untuk ininya. Nanti tinggal kalian masukkan ke rumus yang teorema Bayes ini. Nih, teorema Bayes ini. Teorema Bayes itu adalah PBI jika diketahui A terjadi sama dengan PBI dikali dengan PA jika diketahui BI terjadi dibagi dengan sigma dari ini gitu ya. Silakan dimasukkan ke sini tadi ya. Sudah dijabarkan ya, pH positif A terjadi, pH positif A komplement terjadi dan seterusnya. Tinggal diterapkan di sini, dicari nilainya gitu ya. Terus untuk yang kedua ini suatu berkas saluran terdiri dari 2 buah saluran yang sering rusak.
peluang Kak saluran baik, ini ada P0, P1, P2 dengan nilai peluangnya masing-masing. Terus ada peluang suatu panggilan di blok jika diketahui Kak saluran baik, yaitu PB jika diketahui Kak terjadi. PB0, PB1, PB2 dengan masing-masing peluangnya. Yang ditanyakan berapa besar peluang saluran di blok gitu ya, atau PB. Jadi di sini kalau di sini kan diketahui peluang Kak saluran baik, berarti kalau P0 di sini peluang ada 0 saluran yang baik, berarti dua-duanya rusak. Ya, peluangnya adalah 0,2. P1 ini berarti peluang satu saluran baik, berarti ya peluang satu saluran baik, satu saluran rusak. Ini peluangnya adalah 0,3. Terus P2 ini berarti adalah peluang dua saluran baik, berarti dua-duanya bagus ya. Salurannya adalah 0,5 gitu ya. Terus di sini udah ada peluang di bloknya panggilan jika diketahui 0 saluran yang baik. Peluang di bloknya panggilan jika ada satu saluran baik. Peluang di bloknya panggilan jika ada dua saluran yang baik. Nilainya sekian gitu ya. Nanti ditanyakan berapa peluang saluran di blok. Nanti ini gunakan yang mana? Gunakan yang tadi ya. Yang teorema probabilitas total. Akan dihitung, nanti minggu depan kita bahas bersama ya. Kita aja paling nggak usah dijadikan tugas, nanti seperti tadi aja. Ada beberapa orang yang menjelaskan, nanti seperti biasa saya kasih nilai tambah untuk keaktifan. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Monggo, silahkan. Ini saya kecepatan nih kayaknya ngejelasin, tapi semoga kalian ngerekam nanti bisa diulang kembali rekamannya supaya lebih paham. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh, mangga. Tidak ada? Kalau masih pada ada enggak nih orang-orangnya? Masih, Bu. Cukup, Bu. Ada, Bu. Oke. Karena ini masih teori dasar, pasti kalian masih ingat ya untuk teorema-teorema tersebut. Ini silakan contoh soalnya latihannya dikerjakan ya untuk latihan kalian. Nanti minggu depan kita bahas satu-satu ya. Gitu. Paling kalau misalkan nggak ada pertanyaan, udah jam 10.58, biar kalian bisa siap-siap karena di sini kebanyakan cowok kayaknya. Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin dicukupkan sekian ya. Cukupkan sekian, latihannya dikerjakan. Kalau misalkan di pertengahan saat mengerjakan kalian ada masalah, boleh bertanya ya. Oke, untuk hari ini kuliahnya mungkin cukup sekian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Boleh bertanya via WA ya. Selain dari di sini mungkin takut atau malu. Untuk tugasnya sampai jam 11.50 malam silakan diupload ya, mau elektronika telekomunikasi atau rekayasa trafik, silakan diupload ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.